Kan ada doa yang tidak ditolak oleh Allah itu salah satunya apabila dia sedang bepergian. Makanya ibu, kalau ibu sering bepergian, itu doanya diijabah. Mata kudu loba piknik. Ya Allah, mudah-mudahan singkat gentos sandi rezeki abdi, begitu kan. Karena saya dulu belajar dari seorang kiai, jangan hitungan dalam 3 hal. 1, kalau kita mau main. Jadi lamun urang rek piknik tong hitungan, sok tarajadi. Iya. Sabaraha nya tapangan naran 350 segini mahal. Terus saya dihitung-hitung. Tah mau jadi ya teh kalalungan teh. Tungtungan kasih si walungan. Hitung lagi berapa ini ada kesannya ke Ancol berapa 400.000 mahal. Terus saya mau dihitung-hitung. Tungtungna macai kowe ka kebon binatang. Ya. Nah seperti itu. Jadi 3 yang tidak boleh hitungan kalau dulu orang tua dulu. Hiji lamun rek iinitan, rek piknik, rek tamasya, tong utang hitung sok tara jadi. Nah, lamun ibu bade ka Korea ini tunjukkeun bahan kumaha engke. Ya, asal jelas rek naon gitu. Berangkat saja begitu saja kan. Nah, kenapa? Karena ini harus dialami. Kalaupun kita tidak sampai ke luar negeri, ke negara-negara seperti orang lainnya, minimal ke Madinah, ke Masjidil Haram, itu kan ke luar negeri juga kan. Sedangkan kita kalau kita dari Indonesia kemudian ke Jeddah itu kan melewati beberapa negara itu kan. Nah dalam perjalanan itu kan kita apa? Nah itu kita diijabah doanya. Jadi saya berpikirnya begitu aja. Walaupun mungkin maaf ya, secara finansial kita hilang, tapi minta doa kepada Allah digantikan kembali, begitu tekniknya. Ini teknik untuk kita memahami kehidupan. Ibu yang dari jauh dari Soreang kan di sini ada yang dari kemarin, ada yang dari Denpasar, ya. Kemudian ada yang dari Banyaran, ada yang dari mana-mana. Ini ke sini. Ini doa kita lagi diijabah. Kalau lagi safar itu ya, dan jarak safar itu minimal 7 kilo. Iya, jadi kalau ibu dari rumah ke sini ada lebih dari 7 kilo, itu sudah safar. Ya, artinya ibu sudah masuk kepada orang yang doanya dijabah. Ya, makanya Haji Yusman tidak 7 kilo dari situ ke sini. Iya, makanya tadi kukurilingan heula 7 kilo setengah. Begitu. Dari mana Ustaz dalilnya? Rasulullah pernah dari Madinah ke Zulhulaifah. Zulhulaifah itu dari Madinah, ya dari Masjid Nabawi itu 7 kilo. Dan Rasul sudah mulai jamak qashar, artinya di sana sudah mulai safar begitu. Jadi batasannya 7 kilo. Dan safar nggak boleh dihitung oleh perasaan, nggak boleh. Semuanya sadeukeut, eta mah perasaan. Tapi kalau sudah jaraknya sudah mencapai, hitung aja itu safar. Jadi kita kan sholat jadi simpel. Yang tadinya lohor asar disatuin dua-dua kan simpel. Pahalanya bisa dikurangi tidak. Walaupun jadi 2 itu tetap pahalanya tidak dikurangi. Kenapa? Karena biasa sholat begitu. Jadi batasnya dari Madinah ke Zulhulaifah itu kalau dalam hitungan geografis itu cuma 7 km. Jadi Rasulullah sudah mulai dia safar dari sana. Apalagi kalau dari Madinah ke Masjidil Haram Madinah itu kan berapa ratus kilo, itu hampir 700 kilometer kan. Wah, itu hampir ratusan kilo gitu kan. Berarti apa? Berarti itu sudah lebih dari safar. Ibu yang jaraknya jauh dari Anur ke rumah beberapa kilo itu sudah boleh berdoa dan doa kita diijabah. Itu. Jadi minimal lamun ngaji teu kaharti, minimal doa diijabah. Ya, pulang dari sini teu kaharti ngaji teh baik, yang penting doa diijabah. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kedua yang tidak boleh hitungan apabila kita jajan. Jajan tong hitungan sok tara jadi. Iya. Aben we ditinggalian harga lain menu. Tinggalianana menu, harga nuturkeun. Jeung mah aben we dilila teh. Sampai resepsionis ngahulang we ge. Ieu rek moal ieu teh. Dungdungna pesen ceplok naon. Atuh rek pesen ceplok naon mah di imah we. Ya. Betul, ini jangan hitungan. Dan yang kedua jangan hitungan apabila apa?
Nah itu jajan, makan, jajan jangan hitungan, makan dulu, jajan dulu, kumaha kere mayar mah. Kita mau aja nulis karena betul dibayar atuh. Nah ibu reka mana kan gitu ya. Sampai ada yang mau sarapan ningali bubur. Mesti mani 23.000. Ngaleos. Neangan bubur anu 6.000 eueuh. Ya, ini udah kemana? Udah aja beli cing rasakeun nu eta teh sabaraha gitu kan. Begitu. Itu Bu, jadi ibu biasakan itu. So kalian nuju nerangkeun sedekah itu, nuju nerangkeun nu disebut sedekah teh lain ngenceng wae, lain mere wae. Ini sedekah itu diantaranya apa? Nah itu kita tidak berpikir apa yang kita lakukan itu apa? Hitungan. Maka kalau ibu, contohnya ibu ke Arab, ya, ibu ke mana? Tinggal di Tokyo, kemudian ke Perancis, tong bawa dahareun di Indonesia. Dia gerak bawa mie, bawa tarasi, saya bawa jamaah ada yang bawa tarasi, geranya, ada yang bawa buah asin, atau lagi itu kita mau badahar, atau serek diarek dahar nu di dia kan mah tong ahar ini, lebar, betul sampai ada yang bawa nog di dia kurubet nog di itu kayak obat. Begitu ditanya kenapa ibu bawa itu, katanya ngarah mirah Ustaz, hayang nyobaan cinta nog Thailand kumaha, hayang nyobaan nog Arab kumaha, sing sarwa tuh gitu. Ieu mah dibawa sagala tidak diringkeun, sagala dibawa di dieu teh. Lebih ke ini terjadi riweuh. Ini jangan dibiasakan itu. Udah kalau kita berada di sana di Madinah, makan aja makanan yang di sana. Resep pasti ada yang sesuai dengan lidah kita. Dan kita jadi hafal. Nah, ieu rasana teh ieu. Gitu. Begitu. Dan ini harus diajarkan. Bukan tiru untuk hitungannya. Ya. Yang ketiga, apabila kita sedang ada yang meminta sesuatu dalam artian bukan harta, maka ibu tong pedit, bapak tong pedit. Sakirana ibu arieta ini resepnya ninggal carogi ibu menilainya. Iya maksudnya nanyain resep. Ibu nih resepnya di harmonis kumaha resepnya, lain nanyakan sakina. Ya jangan sampai begitu. Jadi ibu nanti kasih bapak, oh iya saya itu begini. Kan Imam Syafi'i pernah bertanya kepada orang yang dia keliling, lalu dia tanya berapa usiamu? 75. Lalu kemudian Imam Syafi'i bertanya tentang satu hal, tanya aja bapak saya lebih tua dari saya, katanya usianya 100. Dia tanya bapaknya, kemudian bapak berapa usiamu? 100 tahun. Lalu kata Imam Syafi'i, tanya lagi masalah yang sama. Lalu dia tanya saja bapak saya, katanya bapak saya usianya 125 tahun. Lalu begitu dia ketemu dengan bapaknya yang paling atas, yaitu kakek dari yang pertama, dia 125 tahun, dan Imam Syafi'i lihat, oh nah asal lebih kaset. Dia betul itu lebih tampan, dan ternyata dia lebih fresh dan dia lebih awet muda. Lalu kemudian Imam Syafi'i bertanya, apa resepmu? Sedangkan cucumu ternyata kelihatan lebih tua. Cucumu tidak kelihatan seger katanya, sedangkan engkau seger dan fresh. Apa jawabannya? Karena saya tidak pernah dimarahi oleh istri saya. Sedangkan cucu saya sering dimarahi oleh istrinya. Makanya eta resepna. Jadi salaki mah ngarah gancang maut carekan. Iya Bu, begitu. Sering dimarahi itu kan menurunkan antibodi. Itu menurunkan antibodi, dan itu akan membuat dia tidak terjadi anti-aging. Kan begitu. Makanya Imam Syafi'i dalam kitabnya sampai seperti itu. Nah ini pola. Jadi kalau ada orang yang nanya ibu, hari ibu nikah tinggal awet anu kumanya resepna tong lebar, tong ieu jangan Anda hitungan. Oh abi mah ka dieu, tah so abi mah ngange ieu, bejakeun da moal sawa beungeutna jak. Ya, sumuhun, coba lamun ku ibu aya nu naros ieu, terus ku ibu resepna dibikeun emang bakal sarua beungeut. Anger we ari beungeut ngagulawi mah mau jadi glowing. Ya, karena apa? Karena itu. Cuman kita kadang-kadang itu lebar, Bu. Itu lebar. Dan akhirnya apa?
Maka di dalam Al-Quran Allah sendiri yang menyampaikan bahwa semua ciptaanku itu tidak ada sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Sok punten. Ini saya pernah mengaji ini ke Cianjur. Itu ada tukang sate, itu sate apa? Sate Marangi, laku banget. Itu sampai habisnya hampir ke kintalan itu. Saya ngobrol, Pak Haji, iya resepnya aku masih ada yang ada mau sate. Mah usah dipastikan. Ini ditulis resepnya sampai tidak ada sedikit pun yang tidak ini. Ditulis itu resepnya dari mulai apa-apanya itu ditulis. Payung ibu usah kieu, ka ieu raosna kieu, kacangna kieu, ngagodogna kieu dipastikan. Yung bang bisi usah pada dagang di Bandung, mana abdi masuk. Mau naon ada abdi mari di Cianjur. Bisi usah direk dagang di Cianjur atau di Bandung. Saya coba praktekkan itu di rumah dan pasti rasanya sama. Nyobaan dagang di hari berlima beak mudah bener mudah celenun rabu beak itu sebenarnya sate beak kabehan batian dagang tesik tegumah itu batian torojol bapaknya enak cot desok kopi lu bapaknya enak cot lu enak eureun cong dagang nurut batian wae beak budak tilunya ujung marejeuna apa nih marang kali atuh sok ujung marejeuna SMP SMA kana tuangna kan budak dari seumur sakitu mah seureun akhirnya apa? Oh ini ilmu bagi saya. Apa ilmu? Ternyata resep yang sama belum tentu rezekinya sama. Kenapa kita harus lebar? Sok we sing dagang sarua geda beda. Buat urang langkung maju, ngan sok kadang dikitu. Tong da mahal, tong dibikeun, aya nu nanyakeun ge. Nah, itu. Jadi teori bersedekah itu bukan dari sesuatu yang kita berikan dari satu saja. Maka yang pertama adalah apa? Ulah lebar lamun merek ilmu kabatur. Itu sedekah. Itu. Awas ulah lebar pokoknya. Naon wae, rek ilmu naon wae, bagi apapun jangan sampai gitu. Kenapa? Li'aito innas la'an yahidna. Anto, naon sababna? Jelema mah kudu mikir mere, ulah mikir nyokot. Mikirna mere, ngarahan gampil rezekina. Sok, ieu mikir dengan nyokot we. Nya, lain mikir hayang mere, da jelema miskin ge anger. Ku Nabi ge diajarkeun dina Qur'an ge yunfikuna bisyarri wad darri. Saya tidak menyebutkan bahwa apa kecuali kalau ada orang yang memberi maka kita terima. Itu jalan dan gak usah dia lo bantu merek diterima we. Yang saya harus belajar bagaimana liato innas lian yahidna, bagaimana saya mengajarkan bahwa kudu merek nang lamun aya numen atau mun aya masihan tong nolak. Jangan ibu juga jangan malu-malu atuh butuh mah tarima we. Nya kamu aya tatahna berarti keur ngagodog ieu keur masak keur nyayur kaca. Ibu punten ieu teh uyah abdi dikeun uyah saseno uyah we meuli we atuh behe we. Da uyah mah moal mikeun kasangsara tuh mere uyah. Aslina kenapa? Karena Anda kalau nyebut lebar rezeki itu sok kasendan. Kita punya ini ya punya cek. Kemudian chatnya tidak habis, ayah sesana, ayah nurek menta, kurang dihalangi. Untuk senyelbar chat dibikeun. Atuh da urang ku mikeun chat sesa, da moal beak imah moal. Sugan namun ibu bapak tinggalinya mere chat anu sesa, imahna leuwih satengahna oke. Tapi kadang-kadang orang begitu. Nah ini filsafat kehidupan, Bu. Ini saya sedang belajar ilmu filsafat kehidupan, yaitu apa? Filosofi hidup itu begitu. Dan sebetulnya tenang, tidak capek. Saya bawa jemaah beberapa yang sakit banyak, tapi dikersakeun ya Allah abdi we cing sehat, da abdi rek mere bantuan batur ku tanaga sakit tuh. Akhirnya apa? Oh ya Allah dikasih kesehatan. Naon margina Bu, dah semua lebih capek pembimbing dibandingkan jamaah. Jamaah mah tinggal foto di mana terus balanya sakit pembimbing mikir lu tengering, mikir lu ieu, mikir paspor, mikir imigrasi, belum lagi kebayang ya. Tapi apa? Saya berpikirnya bukan seperti itu. Maka nomor hiji tong lebar lamun aya nu mere anu menta ka ibu dikeun we da jelema nu mikir mere mah sok barokah rezeki dibandingkeun jelema nu mikir nyok. Paham ya?
saya mumpung ingat ya, nanti tanggal 26-27 Desember saya buka pesantren alam berhiburan buat anak-anak SD dan anak SMP kelas 1. Bagi ibu yang punya anak, ini nanti di training 1 hari, 2 hari, 1 malam di pesantren holistik ya. Dan judulnya The Miracle of Emotion. Jadi nanti ibu anak-anak akan diajarkan supaya gede amat ya. Ya, dari mulai kelas 1 SD sampai 1 SMP. 26-27 Desember pas liburan di pesantren holistik ya. Jadi ngarah kurang kali kontrol, dan dia bagus kalau nanti di piwaran ku urang teh mental itu nanti diajarkan di pesantren holistik. Mumpung saya ingat nih diumumkan ini untuk, dan ibu nanti bapak tinggal simpen aja, sehingga anaknya simpen 1 hari, 1 atau 2 hari, 1 malam simpen aja. Nanti jemput lagi ketika udah pulang, itu aja. Ya, karena nanti langsung kita inapkan di sana, kita bikin dia itu di camping ground ya di pesantren 26 dan 27 Desember. Karena anak-anak libur kan 20, 21 libur anak-anak ya. Semua anak-anak libur 21 dan kita 26 sudah mulai. Dan masuk lagi tanggal 1 Januari anak-anak itu. Iya, 1 tahun, perekna 1 tahun. Ya, di Ciparai, di Pacar. Jadi ibu nanti, bapak kalau ada anak yang dititipin nanti anterin semua, nanti dianterin. Nah nanti dilihat semua dikondisikan kita, dan kebetulan saya langsung ada, ya. Nanti dia akan dibina oleh ahli-ahli tentang bab emosi, ya. Begitu. Itu pertama. Sok tong lebar. Sabaraha Ustaz impakna tong mikiran gitu. Cuman anak kalau dia berubah emosinya itu mahal loh. Anak tangtung itu tidak mudah untuk dikendalikan, tapi itu mahal. Ilmunya yang mahal. Ibu tinggal bersedekah, ibu tinggal kemudian bapak tinggal mengeluarkan infaknya, dan itu sudah dengan makan, sudah sertifikat, sudah semua. Nggak perlu mikirin apa-apa lagi. Ya, nanti saya ngobrol dengan Haji Yusman. Bagaimana kalau ada yang di sini mau ikut anaknya? Dan kuotanya cuma 50 anak, tidak lebih dari 50. Kalau udah 50 di stop, ya. Karena itu memaksimalkan. Itu Bu, Bapak yang pertama. Yang kedua adalah apa? Yang kedua yang disebut sedekah, dan itu akan membuka pintu bagi kita. Yang kedua, lamun ayat tamu tong kesal. Iya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Jadi lamun aya nu sumping ngetrok ka imah urang teh tong nyebutkeun bejakeun eueuh. Betul, kenapa? Karena itu penyakit yang ada di kita. Dan itu penyakit ini kalau ada satu, kata Rasulullah, man ja'ad doi, barang siapa yang kedatangan seorang tamu, maka dia membuka pintu rizki, yubtahu abwabu rizki wa yubbaru dunubahu hatta yarji'a. Oke, lamun tamu ibu eta mulih Pak, dan si tamu itu dia kembali, maka dosa orang yang ada di rumah itu diampuni Allah. Entah rek sahawae nu datang, rek jelema miskin ge konon siapa sana ka dieu datang rek aya perlu naon. Kenapa Bu? Itu membuat padahal Allah rek nitipkeun rezeki eta teh. Allah rek ngahampura dosa nu aya di imah eta ngan sakabeung urang sok kesal. Nah, ilmu teh kitu. Saya Bu kalau lagi gular goler begini ya, lalu ada tamu Pak, itu aya sumping saha duka tuh terkenal sok sambut taros heula buka heula pantona. Ke geus dibuka panto, dia teh dibukakeun panto rezeki. Mata lamun aya nu ngamen, keun we da moal lila nyanyinan ya. Moal lila. Kok mau kerek calangap dibere 500 ka jual balik teh. Nya, teu ada atuh bating teh apaleun lagu teh. Kenapa? Tapi kadang-kadang kita begitu. Sebenarnya keremun jeung ieu jeung rek aya naon atunya jeung putra ketrok wayah ieu begitu.
Rasulullah pernah dia kedatangan seseorang jam 12 malam. Ketika Rasulullah itu dia itu apa tidur lelap dan dia ngetuk pintu, lalu kemudian Siti Aisyah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, itu senang idan ada ayat tamu senang hadir. So Rasulullah buka we bilih andina aya emergensi. Buka we dan mungkin jam 12 atau kamu emergensi. Kecuali kalau kita tidak hafal, kita bikin dulu transaksi apapun. Tapi kalau kita hafal, bisi peryogi ya begitu dibuka, lalu kemudian ya Rasulullah, Allah wa inna waladi mari ya Rasulullah doakan itu pun anak kena panas diliren-liren dan sekarang sedang seperti sakaratul maut. Aku ingin doamu karena aku sudah berikhtiar. Cek Nabi itu, ya, lamun ditutup ku urang bahwa tinggal mah ieu nyeri hati. Dan mudah-mudahan yang didoakan ku kaula, didoakan ku Rasul teh sumping kabumina, didoakan murah kali eta engina tiis udama. Tah eta. Maka nomor 2, sedekah nomor 2 naon? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifa. Aya tamu tong ditutup. Buka komo wawuna. Ya komo wawuna. Urang maju sudah ditutup dan tahu anu teu wau kakara dibuka. Ti balik ieu nu teu wau kakara ngobrol heula ieu saha. Dan apa kebutuhannya begitu kan. Tapi kalau dia kan yang doe pun itu artinya tamu yang dia kena kita itu. Kok mau jelema miskin ka urang sok bisa rek ngadoakeun ka urang teh. Jadi mah ditutup sebentar dah jelema miskin. Naon paling ge minta itu pikiranna. Tadi penyakit itu. Ya, padahal ada jelema miskin minta gede mah gede mah diberi 10.000 ge kawas tuh. Keur butuh mah 10.000 gede. Keur teu butuh mah 2 miliar ge. Teu make teu gede-gede. Naon sababna? Teu butuh. Tinggal aing. Ada orang yang korupsi 300 triliun. Dia ditangkap pulang dari Singapura. Tinggal nu mikir nyokot mah ditewak sakitu we. Nu mikir mere mah pangan teh duitna teh bener triliunan. Masih keneh nyokot pulang. Tah itu kuncinya. Ya, coba kayak tahu cing hati-hati. Buka pintu-pintu lain buka pantona, buka heula ieu. Engke ge lamun ieu nang buka panto mah bukan orang. Mun hate nutupnya ge panto buka ditutupkeun kan kitu we. Iya kan tergantung hatinya kan. Mayyakhruju bil qalbi. Ketika pantona nutup buka, urang hatena buka. Bu tinggal ka hatena nutup, ditutupkeun pantona. Tapi lamun hatena buka, pantona nutup jadi bukakeun sabab naon? Nya simpul mah kitu bisi urang loba dosa, lamun aya tamu nipalatan dosa urang. Kados. Tuh, dengan itu ilmu teh arane teh gitu. Ngan berat dia amalkeun. Berat dia amalkeun. Maka kalau boga babaturan minimal 365. Arah unggah poe nanya. Ya, unggah poe nanya. Terus unggah poe udah moanyang udah 365 poe dahar di babaturan. Pan ke balik deui teh sataun teh namanya ka dieu deui itu kan. Urang teh teh nyangu deui ya teh sataun teh. Terus we 365 kuriling sapoe. So, tadi atuh mitos lami mitos sataun tajan kade mangga ini ayeuna jadwal ieu pan gitu. Kan begitu caranya kan enteng begitu kan. Karena apa? Karena kuncinya adalah apa? Masalahnya Ibu bukan dia itu bertabuhnya, tetapi ada nilai yang kita tidak tahu bahwa ternyata di sana di Allah teh bakal dibukakeun pantau hiji. Saur Nabi aya ucing wae teh kayak diusir. Bisi eta teh ucing teh rek neuneun rezeki urang mana nya mun aya kucing ka bumi parabana da moal aya hulu asin mah bikeun ieu mah geura busuk asin diteun hulu layap diteun ada urang ge moal dituang atuh aya ucing sok ulang perek ka dinya teh alungkeun ka payun cenah nyatu uih deui ucing dia pulang lagi. Kenapa? Ucing anu teu wau anu lain di imah urang mah sok neangan tuangeun ka imah urang. Nya di mana tos warak uih deui. Tah eta teori ucing. Geus aya apa? Sakali deui. Kalau ada kucing masuk ke rumah kita, itu hanya butuh dia lapar. Setelah dia dikasih dia pulang begitu. Dan dia tidak akan menetap di rumah kita karena kucing tahu bahwa dia itu bukan tempat itu. Tah eta tamu teh geuningannya. Maka alhamdulillah. Sedekah teh eta 2. Ya.
Ibu ajarkeun kamu kali nih kadenya lamun sumping tamu teh tong ditutup ngalababari rinci jeung ngahampura dosa hidup di imah tuh. Ieu mah ngan nutup we horteng. Ieu ditinggali mun aya nu ngaliwat teh bisa los saeutik kitukeun deui. Lain kok ieu kos film ieu sih. Kos film Dragon Ball. Asli gede ka jero teh. Cek salaki teh saha mah asli mentok eta. Eta mah sok ngobrol gelas begitu. Dan ibu kalau bertamu lihat juga posisi yang punya rumah. Awas ibu tidak dan teh sabelah teh. Ibu ge lamun bapak nanggu kade bisi itu geus kesel. Ieu teh geus kesel teh kade kudu sensitif urang ge. Geus 2 jam setengah ngobrol we apa. Mere teh. Nya tingali cai geus beak sakalo geus loba terus gitu. Dan tahu orang yang sudah apa? Sudah kesal kalau dia itu kedatangan tamu itu kelihatan dari body language. Dia kelihatan. Terus api-api ke dapur, api-api ke sumur, biasa itu. Dan ibu sensitif, ini udah kesel. Kadang-kadang doa ini gebluk ke nempat ikan kata kamar. Punten cenah bade eta heula nyenak eta. Teu naon. Di kamar teh kieu sih can balik wah. Nah, kita yang bertamu juga harus hands off. Dia pun juga harus memiliki mental yang bagus. Jadi berapa keperluan kita seukurannya, ya. Mampu punten. Kadang-kadangnya anu teu sakola jeung kadang-kadang nu miskin namuna lebih sensitif daripada anu sakola. Kadang-kadang nu sakola mah yang ngobrol heula. Kadang-kadang ya anu sarana jeung nu sakola kadang bapak da abdi mah sakitu ka priyogiana ieu. Mangga da walam. Kadang-kadang gitu. Si uri mah hatos. Ya. Dan ibu harus belajar itu seperti itu. Ini yang disebut dengan sedekah yang kedua. Luar biasa itu ya. Ketiga, tong dibiasakeun make baju saroe. Itu tidak sedekah itu. Kenapa? Karena orang yang memakai baju yang robek itu sedang menutup rezekinya. Barudak ayeuna mah tinggal. Barudak ayeuna mah ada baju teh disaroekeun. Punten Bu, maaf ya. Akhirnya apa? Jodohna hese, injina hese. Ku anu Nabi diajarkeun baju teh kudu alus. Ya, kudu alus bagus. Kenapa? Awas tuh, lamun di bumi narima tamu nu beberewekan, soek kade eta teh mangaruhan kana rezeki. Maluan karena sedekah. Apabila ada orang yang datang dan di rumah kita ada orang yang tamu kita, lalu kita memakai pakaian yang sopan, maka tamu pun merasa dihargai. Iya mah aya tamu pun tembunya kadang-kadang pakai naon geus teu palu. Sesuatu yang robek ketika dilihat oleh orang lain, maka itu bisa menutupi rezeki kita karena Anda sedang tidak bersedekah. Yang bersedekah itu adalah apa? Cekap sepuh kapungkur eta tong make baju soe eta sama tong make baju soe anu soe geus jadi ieu dijadikeun elah itu artinya apa? Karena dia pantas untuk diinjak dan kurang dipakai ya atau udah sedang dengeunang karena ngeunaheun wae tapi sudah ngeunahkeun piis ngelaos nabi teh nani acup ieu mah seueur gara rampang lompat ka ditu ka ieu nanti omong sok cing pantes mata ini Bu ini ilmu dan hadisnya ada ya. Makanya ketika Abu Bakar beliau memakai pakaian yang sobek itu ditanya oleh malaikat. Ya Muhammad, kenapa katanya mantu memakai baju yang sobek? Apa jawaban Abu Bakar? Karena seluruh baju-bajuku sudah aku sedekahkan. Dan hanya tersisa baju ini. Dan aku bukan tidak mau memakai yang lebih, tapi aku sudah sedekahkan. Akhirnya kata Allah, titip salam buat Abu Bakar. Karena dia bajunya habis disedekahkan sehingga tersisa yang sobek. Kajaba nu soek di mana urang teu boga anu alus. Ari mun alus loba kapan digener.
Jangan, itu betul, jangan itu. Jangan dibiasakan di rumah ketika ada tamu. Kalau kita sendiri nggak ada masalah. Tapi sini kuning mah dibiasakan. Mulai musola atau setung diambil. Ya emang aya karma. Berarti Anda menunjukkan Anda sendiri seperti kesusahan. Ya, orang kita menunjukkan kesusahan. So tinggal anu di jalan. Baru daku, lu bajuna lu baklabe, kan jelema siga usah juga. Mentaan duit, itu gambaran. Maka anak kita jangan diajarkan begitu, cucu kita jangan diajarkan begitu. Hargai dirinya. Sok senang pakai baju nu pantes. Ngara batur teh ningali, ya Allah, ibu daksa. Tuntun aku mah rezekina gawe. Rezekina gawe. Jika pun dan simpun hingga ayah salakina ngajajak pamajikanana ngaji. Salakina beberna kurapiah. Kalau rapian itu tadi pemajikan anak glowing ini pemajikan anak ayo bisa segala diterapkan salah tidak rapian yang untuk prosor gitu suatu ku ibu teh tinggali nu kitu teh Pak Abdus bapak dari mama tinggal di pantai hari bapak Abdus teh ada tongku rapian gentos satu kubur pamelikeun ku pamajikan da salaki masuk nu kieu we kadang-kadang teu inget ibu nu meuli beul ieu sok pateruskeun ku rapian jeung si koma ada gitu darah ngirit cenah ka mama anu era saha urang nu era dijajabkeun dosa ke batur ngumpulkeunna sugan teh salakina. Kenapa? Karena dijajahkan ku eta sudah terus dari cara enak ibu. Ada ibu nama menipantes ari cara dengan itu. Karena eta teh kepantasan itu menunjukkan kepantasan rezeki, kepantasan rezeki. Ya, kemarin ya orang tua kemarin mertua saya di pesantren itu dia pakai pakaian seperti tukang cangkul. Lalu kemudian ada jamaah, "Mah, iya Singarausan nasihat bala-bala iya mang saya bisa rasa mengalami jadi pakai teh bapak saya teh pun bapak mertua disebut teman kayak dong ngabeja ibu eta mah mertua sudah bisa naon lagi dan anggohan kasawa tuh sakitu coba lamun di kope ya pakai baju koko dah mungkin mereka bala-bala asli gepelan katos berenang rezeki so ibu gitu lain hayang disebut gagahan panteskeun ngarah urang teh disebut sedekah teh batur nu ningali ge ka urang teh ka urang teh sedekah mah ya jadi jangan melulu dalam hal yang tadi kita juga dihargai dengan diri saya dihargai ibu juga dihargai oleh jamaah yang lain saya juga dihargai oleh jamaah yang lain cita ku bapakku ibu sok nya aku sing kuring ngaji tinggal calanana kurapia mun era nu jamaah ningali yang nunggu teh asup teh dia jamaah kudu sensitif berarti usah can meuli beber tapi jangan sampai memperlihatkan seperti itu jangan betul ini saya ilmu alam ilmu hebat filsafat kehidupan seperti itu pantaskan diri Anda maka rezeki Anda akan pantas ya sawios urang tinggal di teboganan naon di hari pantes mah jelema ngahargaan jelema ngahargaan ka urang subhanallah makanya ibu bapak lihat kiai-kiai itu balas sekali tinggal di baju lagi bersih syareni kopeana dia sampai ada yang dia itu kiai itu tidak pernah dia kecuali tiap sholat menggosok gigi buat apa? Membikin orang nyaman karena itu sedekah ya sekelas sedikit ya sedikit jadikan orang lain itu raja agar dirimu juga rezekinya seperti raja itu sedekah dan jangan mampu butuh dihargai makanya sampai saya di Trans Studio bilang begini berteman yang bahagia itu apabila Anda berteman dengan orang yang dia itu sederhana tetapi menghargai Anda daripada Anda berteman dengan orang yang lebih tapi Anda tidak dihargai itu tidak bahagia urang mah jeung biasa tapi ngahargaan urang
Cobian ibu pun ternyata lamun ibu dipayungan pejabat lebih luhur di urang rek minum wae era lah ora rek minum udah ngadaguan gitu sieun salah ya betul kan kita malu nanti rek dahar teh kudu ngadaguan gitu kenapa karena saya takut mendahului lamun mendahului bisa salah ieu we daerah urang beban luar biasa karena Anda berteman dengan siapa itu. Maka berteman dengan orang biasa itu lebih bahagia karena dia akan lebih menghargai diri. Sok ibu, babaturan kieu mengaring kabehana kan urang ge bebas, rek minum sok, rek makan pageula-geula teh sampai lamun urang nu dicari kieu dipayungan jelema nu garana dek ngumpul. Urang rek kitu, da ieu teh beban. Kita mau kentu saja beban, betul itu. Ari hitutkeun kumaha ari hitut kumaha ieu teh punya. Padahal kita udah merasakan aja kieu, tapi kan ari babaturan sadarajat mah moal. Bro, itu kan kita menghargai kan, dia menghargai, itu juga menghargai. Betul, saya pernah diundang ke sebuah dukun dan di sana pejabat semuanya. Rek nyanak, anggur, ni nah sebabnya dia salah. Itu bisi itulah sampai saya kalau diundang lalu di sini ngajakin pejabat saya selalu jangan saya dekat, biarkan saya dengan yang lain. Nah siapa nih? Era ngawak asli, ngawak era ini. Dan pernah saya diundang Jumatan, itu semua ini orang-orang yang titeh itu tinggi, tapi malu, Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena mau berdiri harus hormat, mau duduk juga kita tidak boleh mendahului, dan sholat pun kita menjadi kaku karena di pinggir kita ada sih. Anda tidak bahagia dengan begitu. Udah mah jadi sadar aja. Jangan biasa. Lain itu kedua, wau mah ngan ulah nepikeun ka begitu capek. Ya, ayeuna mah ngahaja. Ustaz teh daharakeun jeung nu laluhur. Padahal dirinya nanti akan terasa bagaimana kalau sudah dikendalikan dengan pikiran. Saya juga sama. Kalau mau saya bisa di posisi yang mana saya sudah banyak yang lain. Pak Ustaz, tapi ngajaga jangan. Nah, bisi ngomong. Sabar lamun ieu geus nyambung jeung ieu, engke di mana rek ngabenerkeun hese. Ari kieu mah jelebet. Karena tidak terikat dengan siapa. Ya. Saya di Kabupaten Bandung. Oh, Ustaz di posisi mana? Kata saya, silakan Anda pilih siapapun calon bupati, calon wali kota, karena mereka adalah orang-orang yang terpilih dari jumlah manusia yang ada, dan tidak perlu menjelekan satu dengan yang lain. Sakit, udah jalan, dan jelema teh sarua kabehanana. Emang ibu nu ngariung di dia teh kabehanana ka nomor eta. Ada pilihan, tapi jangan sampai kita menjadi sesuatu yang tidak berharga. Jadi sim kuning sok nyebatkeun kieu. Tim sukses mah tara sukses. Dan suksesnya mah itu, tim suksesnya mah itu tim suksesnya mah biasa, itu sukses. Itu yang suksesnya apa? Itu makanya begitu. Kan beda kita usah maki bongan ngaji usah lucu. Kan usah lucu maki itu plastik loh. Dia ngaji mah tong serius teh sok gering. Makanya balik pengajian ke satu cuman untuk darah tinggi. Uwi pangaosan udah plong hati asa aya batu, asa aya ngadoa ada asa enteng. Tapi yang penting tidak keluar dari ilmu ya. Terakhir. Lamun hirup hayang boga bakti, kudu bakti ka pol. Baktian rasanya. Kalau ingin punya bakti. Itu kan teorinya begitu. Ongko hayang baktian hirupnya tapi teu bakti. Harus bakti dulu begitu kan. Sagoreng-goreng na kolot jeung saboda-boda na kolot anger we itu sumber rezeki bagi kita. Sedekah yang paling hebat itu adalah apa? Ketika Anda tengarungsingkeun kolot. Mata lamun geus rumah tangga tong sagala bebejata kolot. Mata dikawinkeun teh ngarah mikir ge mandiri. Dan ieu mah unggal aya masalah teh bebeja nepikeun ka hayang mejigder wae ngomong ka kolot. Betul, ini penyakit sekarang. Masih nabi tegaduh ieu, tegaduh piring,
mama abdi teh duit. Budak dari kawin dia jadi segala berbeda. Tapi budak urang mah ikhlasnya. Budak itu teh karunya we hayang mere. Tapi ibu ge hiji waktu bapak ajarkeun budak entong sampai saya diajarkan dulu di pesantren. Lamun anjeun boga masalah di rumah tangga mun bisa makolot tong ngadeni masalah anjeun. Tong apaleun naon sababna? Sok megatkeun rezeki keur diri anjeun. Mata kalau budak sok lulah tinggal rezekina. Mun urang kali urang sok lulah ka urang ku tinggal rezekina sok tinggal. Tapi lamun budak ngeunina, wah entong mama emak jeung apa tong ngadeni masalah urang. Urang bereskeun weneh kuduaan. Tah eta teh sok beda rezeki. Harus sok ieu rek ditarima rek itu. Rek ditarima rek itu. Pokona mah usaha diterangkeun gitu. Lamun hayang batian hirup kudu bat. Nya komo ka indung beung aya keneh sok ngumul beung aya keneh ke matos teu aya urang kakara neangan. Kasar rek mere. Jadi ulah lebar. Itu kuncinya. Eta sedekah teh. Jadi sedekah mah lain ngasupkeun ka kaen selain hungkul, tapi hirup nu tadi ge eta teh bagian tina sedekah. Bagian tina sedekah. Mangga praktekeun di bumi sok cobian ge. Sababaraha dinten kapayun bakal harus nikmat. Ieu ceuk ustaz teh aya cat urut bikin bisa anu perlu. Aya baju anu urang geus teu dipake halus teh bikin. Bisi itu mah jadi halus keur dipake ku budak itu. Gitu. Keruang teh pantas buat di dianggo ku ibu itu mah jadi pantas tahan kali itu gitu. Ya. Tos sakitu heula lah tong panjang teh. Mana? Ya, sambil menunggu pertanyaan. Ya, ini ada sendok dari Pandita Winandra untuk program-program di Pandita Winandra. Saya ulangi lagi Bu ya. Jadi luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Junaimuddin tentang sedekah. Dan ini juga tadi nyambung dengan yang tadi Bu ya. Jadi dalam tafsir Al-Munir itu dikatakan, kenapa ada orang yang bakhil? Karena orang bakhil itu menganggap yang dia peroleh itu dari dirinya, bukan dari Allah. Jadi Allah begitu benci kepada orang bakhil karena pendapatnya, pikirannya itu menganggap segala yang diperolehnya itu dari dirinya, bukan dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bakhil itu, ya, itu adalah mereka yang tidak mengabdi kepada Allah. Kalau orang yang mengabdi kepada Allah, mereka adalah orang yang rajin bersedekah, rajin berinfak, dialah orang yang mengabdi kepada Allah. Dan perlu diingat, wa'tadna lil kafirina min azabin alim. Ya. Jadi bahaya kebahilan itu mendatangkan apa? Mendatangkan azab yang merugikan. Ya. Jadi Bu niatkan ya infak yang kita lakukan, niatkan untuk orang tua kita agar apa? Agar mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik infak itu ada ampunan. Mereka butuh ampunan ya. Semua orang yang telah meninggalkan dunia ini minta sama Allah, ya Allah kembalikan ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Untuk bersedekah. Kenapa? Karena di balik sedekah itu ada ampunan. Dia tidak bisa, Bu. Dia tidak bisa melakukan itu. Yang bisa dilakukan oleh siapa? Oleh anak-anak yang masih hidup di dunia ini. Jadi niatkan untuk mereka agar apa? Agar mereka mendapatkan ampunan. Dan perlu diingat Bu ya, orang tua kita ketika kita sakit, dia rela menjual segalanya untuk kesembuhan kita. Ketika anak kita ingin sekolah, ia pun rela menjual segalanya agar apa? Agar anaknya bisa sekolah. Sekarang orang tua kita yang telah meninggalkan dunia ini butuh ampunan. Ampunan yang bisa didapatkan salah satunya dengan infak yang ibu berikan. Jadi ibu niatkan untuk mereka agar apa? Agar mereka mendapatkan ampunan. Dan perlu diingat Bu ya, yang memandangkan dari azab kubur salah satunya adalah sedekah. Jadi sedekah itu memadamkan panasnya ya, dari alam kubur itu. Ibu yang terakhir ya, yang terakhir bagi ibu-ibu yang akan mengikuti program hafalan otak kanan Bu ya. Itu hari Sabtu Bu, jam 9 sampai jam 10. Tadinya Arfa mau demo, tapi karena ada undangan apa itu jadi tidak bisa Bu ya. Yang nanti biasa demo ya. Nanti kapan-kapan bisa didemokan. Itu fungsinya untuk apa? Itu agar jadi sehat ya. Kenapa otak kanan itu jauh lebih kuat ketika menghafal dibandingkan dengan otak kiri? Karena otak kanan itu luar biasa ya. Kemudian sekali lagi ibu ya yang memang ikut
silahkan bisa ke panitia ya atau langsung menghubungi saya. Demikian juga yang tadi yang akan mengikuti program Ustadz Ucu tanggal 26 sampai tanggal 27 tadi ya, di Ciparai bisa menghubungi saya atau langsung juga ke Ustadz Ucu. Ya, terima kasih bagi ibu yang akan bertanya. Maka Ada 2 pertanyaan ya Ustaz ya. Ya, biji dua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mungkin ya Ustaz, kalau matang itu nggak ada sekolahnya. Mungkin saya belum matang pemikirannya. Yang mau jujur insya Allah saya bertanya ke Ustaz. Saya pernah curhat gitu ke ibu, gitu. Jadi untuk kelubanan. Jadi seharusnya di mana? Apakah itu bisa mengembalikan rezeki? Ya, insya Allah. Curhat. Jadi yang sudah terjadi dulu gitu curhat ke ibu, apakah bisa diperbaiki atau Allah mengampuni? Insya Allah. Setelah selesai tolabul ini, ya. Dengan tolabul ini juga insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya. Dok, kurang kali ini kelas berapa dari SD, sok anu SD nanti ngobrol ya. Sareng usah diri pada diri pesantren alam. Yos juga udah hilarian kalau donasinya. Yos ya, insya Allah. Kita daftar ke Munu yos sok saja dong. Yang pertama sekolah dua. Mohon sok. Mana bu, mana masuk film? Ya, terima kasih Ustaz. Setelah tadi mendengarkan tentang uraian tentang sedekah, bahwa kita harus berusaha bahwa sedekah itu bukan hanya berupa materi. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk senantiasa dapat membuat bahwa setiap gerak langkah kita, setiap aktivitas kita itu adalah itu sebuah sedekah. Terkadang hawa nafsu itu yang suka mengganggu kita, jadi melupakan bahwa sedekah itu ke uang, sedekah itu ke materi. Kita suka lupa bahwa setiap pergerakan dari kehidupan kita itu adalah sedekah. Iya. Mohon terima kasih. Malahan sholat duha itu yang 2 rakaat itu dapat menggerakkan 360 sel otot tulang, dan satu otot itu satu sedekah. Orang yang sholat duha itu kan sudah bersedekah. Ya, cuman orang begini, sok senang ngarah benar kudu sholat duha. Duhanya saja sudah sedekah. Iya, ini aja logikanya begini. Orang yang memberi itu kan tidak akan kelihatan miskin, ya. Dan orang yang berpikir positif itu pasti dia itu orangnya bahagia. Artinya dia bukan tidak memiliki susah, cuman kesusah hidupnya ditutupi dengan amalnya. Itu sedekah. Kumaha Ustaz merubah mindsetnya, tolabul ini. Kalau dia tidak tolabul ini nggak akan tahu teori-teori seperti itu. Apalagi kalau saya baca kitab Imam Ar-Razi yang 470 halaman. Itu tentang filosofi hidup manusia dari mulai menguap. Ya, menguap saja itu ada filosofinya. Sampai orang duduk mati ya. Orang duduk saja itu punya karakter masing-masing ke dalam jiwa. Dan orang tidur saja posisi kaki itu pengaruh terhadap kejiwaan seseorang. Iya. Jadi orang yang tidur ada yang begini tangannya, ada yang kakinya begini, ada yang begini. Itu kan semua. Karena apa? Semua yang ada dalam tubuh kita, gerakan itu sudah mempengaruhi kejiwaan manusia. Lihat aja, orang yang tidurnya selalu ngorok begini kan. Orang yang kalau dia tidur kepala tangannya sering di kepala, itu kan gambaran kejiwaan. Dan kalau ada orang yang kita kemudian masuk ke rumahnya, lalu kemudian kita duduk di kursi, lalu orang ini duduknya selalu begini, di depan kita. Ini menunjukkan bahwa orang ini nggak mau berada di bawah dia. Iya. Tapi dia refleks gitu kan. Jadi kalau itu bertamu, lalu dia duduk di kursi bareng, dia begini aja. Nah, dia begini, nggak pernah si kaki itu ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kita selalu harus berada di bawah dia. Iya, karena apa? Karena dia tidak mau kita bersatu sejajar dengan diri. Ini kan gambaran psikologis manusia, begitu kan? Dan Rasulullah ini, beliau kalau ada tamu selalu menatap wajah orang itu. Tapi kalau kita bertamu kemudian sering menoleh ke sana kemari, itu artinya dia sudah tidak senang. Itu kan gambaran kejiwaan manusia, begitu. Dan sedekah ini banyak sekali. Cara duduk yang baik saja itu sudah sedekah. Ya.
satu lagi Ustaz kita ada kami sedekah aja orang kaya sama orang miskin dan luar biasa kira miskin ya terus Orang miskin tidak mencuri saja itu sudah sedekah. Karena bagi orang miskin peluang mencuri itu ada karena dia tidak punya apa-apa. Begitu. Dan catat oleh ibu bapak semuanya. Rasul tidak pernah menyuruh manusia pakai mata. Beliau selalu pakai tangan. Tidak pakai mata. Tidak begini. Itu kan itu. Nah, Rasul nggak pernah pakai. Beliau itu kalau maafnya itu tolong ambilin. Itu panyokot itu enggak. Iya, karena kalau orang itu menyuruh, orang memerintahkan dengan mata itu menunjukkan bahwa orang ini dia orang ini dia di atas dia dan merendahkan orang itu. Rasul begitu. Dan beliau jangan begini, tapi begini. Maaf ya, itu tolong ambilin. Nah, begitu kan. Itu kerasa ke kita, betul kan? Itu kerasa. Coba ibu, punten bu, eta carikan dong ininya. Itu enak kan? Iya, kenapa? Karena saya pakai mata kan. Tapi kalau ibu punten ngali kapal dia, itu kan enak. Karena Rasul tidak pernah beliau menginstruksikan pakai mata. Karena mata menunjukkan bahwa itu akan masuk ke dalam hatinya. Kan begitu. Ini sedekah itu banyak. Sedekah itu banyak. Ya, saya kira itu saja. Kemana Bu Hijilin ya? Maaf. kalau yang bapak sakit berarti tidak ada sholat Iya. Iya. saya sebelumnya kalau ada Kata inti sudah termasuk. PT inti daya kolot itu 12 kilo. 12 kilo. 7 kilo. Saya itu Rasul dari Masjid Nabawi ke Zulhulaifah. Masjid Nabawi Zulhulaifah itu 7 kilo. Karena itu udah dihitung gitu kan. Ini 7 kilo. Kalau saya dari Gasur ke alun-alun. Alun-alun Bandung itu udah 7 kilo, Bu. Iya, cuman kalau kita tidak mau kosong nggak apa-apa, kan tidak harus begitu. Cuman kalau kita mengukur jarak begitu, ibu di PT inti kada yang kolot atau 12 lampu, betul? Mana ibu? Nggak ada. Yang hadis itu Rasul dari Madinah ke Zulhulaifah, begitu. Itu udah sapar itu. Dan jangan pakai perasaan sapar itu, jangan. Ini asal dengke, jangan. Kan sama dengan sholat subuh meni 2 pada ada 8 ya, terus tekengin itu ibadah, tekengin diukur ke perasaan. Kalau yang disebutkan sholat sunat 12 subuh yang bagus ya, waktunya kapan? Waktunya sebelum sholat subuh. Ya kan kalau di rumah kan ada terus kita apa sebelum adan melakukannya kalau di rumah? Ibu mau ngambil adan yang mana? Adan yang pas mau sholat subuh. Nah, bukan, karena adan itu bisa macam-macam. Masjid An-Nur ada, Masjid Al-Ikhlas ada, Al-Muhajirin ada. Nah, ibu mau ngambil yang adan mana? Kalau ibu ngambilnya Masjid An-Nur berarti sudah beres adan Masjid An-Nur. Langsung ada. Iya, beres adan, sholat 2 rakaat. Nanti sholat subuh. Kan berdoanya yang paling bagus itu antara adan dan iqamah. Adan dan iqamah. Ya, jadi sholat 2 tuh berdoa. Iya, kalau baina adan wa iqamah nanti jeda mau sholat wajib ada tuh. Iya. Jadi bukan sebelum adan, Sebelum adan itu namanya tahajud. Sholat witir, tahajud. Kalau sudah ada itu maksudnya sholat fajar. Ya. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat ya. Mudah-mudahan pulang dari sini semua diberikan kemudahan oleh Allah.